Kalau jodohnya aku dengan Teh Desi, orang semua bilang nggak setuju, takdirnya sudah seperti itu. Tapi mau aku seperti apa mendekati Teh Desi, tapi takdirnya Tuhan tidak kasih. Dan orang mendoakan sedahsyat apapun, tapi Tuhan tahu mana yang harus dan mana yang tidak. Itu semuanya aturan Tuhan. Jadi aku dalam jodoh, maut rezeki itu aku kembalikan ke Tuhan. Karena kabarnya udah dekat sama Nasar nih, katanya mau jalan bareng. Jalan bareng kok lah. Enggak, kan kemarin ketemu. Terus gimana nih kalau Biasa aja. Biasa aja. Tapi udah semakin deket ya? Saya dekat dengan seseorang. Saya dekat dengan 2 orang malah. Gaya banget ya 2 orang. Jadi relasi kami tuh unik gitu. Relasi kami tuh yang penting dijalanin karena udah tua, nggak mantas kayaknya ya pacaran. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih diingatkan untuk sholat itu. Oh, it's okay. Itu target mungkin target. Nggak punya target. Memulai. Ya rupa. Enggak, saya nggak punya target. Saya nggak punya target. Allah jadikan kapan, saya jalanin. Allah nggak jadikan, saya jalanin juga. Asmara, kayaknya belum deh tahun ini. Saya mau happy-happy aja sama anak saya. Tua itu udah pengen lebih mau mempersiapkan diri untuk dipanggil Allah baik-baik, indah-indah. Ya kalaupun ada kekurangan yang harus diperbaiki, nggak harus diceritakan. Perjalanan 2022 ini seperti apa dari kalian? Tidak memiliki ekspektasi kepada semua orang. Jadi pasti kecewa. Jadi cukup menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah. Itu pelajaran penting dalam hidup saya. Menerima apapun yang menjadi jalan hidup saya gitu ya. Jadi yang penting buat saya adalah saya berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, berusaha untuk memperbaiki diri, membuat orang lain bahagia. Dah, itu aja. Jangan berusaha untuk orang lain harus membahagiakan saya, itu agak repot itu. Jadi saya nggak mau ada kamus itu dalam hidup saya. Bahwa yang paling utama semoga Allah mudahkan, yang paling utama doa sama Allah, yang paling utama berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik aja, itu aja. Resolusi tahun ini kan sekarang sudah ada film horor, ada resolusi apa sih di tahun ini, di akhir tahun ini? Lulus disertasi saya. Itu belum. Yang jelas karena dengan kesibukan saya sedang persiapan penelitian di sela-sela kesibukan syuting saya. Semoga sih yang saya inginkan adalah bahwa masih ada kesempatan untuk bisa syuting bareng dengan Falcon, dengan Mas Rako ataupun dengan sutradara yang lain, karena dunia film ini membuat saya lebih seimbang pikiran, hati, dan perasaan saya ketika saya menjalankan pekerjaan saya dalam dunia politik, itu aja sih. Jadi resolusinya semoga Allah mudahkan bahwa di tahun-tahun mendatang saya tetap bisa main film, tetap bisa memberikan film yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Dua-duanya memberikan kenyamanan yang berbeda, tujuan yang berbeda. Kalau dunia politik pasti saya harus bekerja melayani orang dan melakukan sesuatu untuk orang lain yang berdampak pada orang banyak. Kalau dunia film itu kan dampaknya cuma buat saya. Tujuannya juga untuk diri saya, tujuannya untuk achievement saya pribadi yang belum tidak berdampak pada orang secara langsung, tapi dampaknya adalah menghibur orang lain. Dampak yang paling utama kan saya bisa liburan. Mungkin nyanyi lagi. Aduh enggak, saya udah tua. Nyanyi kayaknya Stop On My World. Saya kebetulan aja Allah takdirkan bisa menyanyi, tapi saya bukan penyanyi. Saya ngobrol sama anak saya karena biasanya saya akan menghabiskan waktu luang saya bersama anak saya untuk bekerja. Kan sekarang aja udah kerja ya, udah penuh gitu waktunya. Tapi pada saat masa reses saya bisa berbagi dengan kerjaan lain, dalam hal ini film. Ya berarti kan saya ngambil waktu keluarga saya gitu kan. Oleh karena itu setiap kali kerjaan di luar pekerjaan yang utama saya saat ini sebagai politikus, putri saya selalu saya libatkan. Ini pasti nanti Budi jadi ketemu sama Naswa jadi nganterin Bunda untuk lokasi syuting di Tokyo. No. Dia pasti akan bilang it's fine, nggak apa-apa gitu, selama Bunda happy, go ahead. Kalau anak gimana? Bisa liburan lagi. Anak gimana nih, mau ngikutin mamanya kah gitu? Enggak, anak saya nggak mau. Kenapa? Dia nggak suka jadi artis, dia nggak suka, dia suara dia lebih bagus, dia bisa main instrumen,
dia nggak mau jadi artis, dia hanya ingin jadi ordinary person aja. Dia bilang dia mau kerja sebagai ahli teknologi pangan, dia bilang gitu. Dia sebenarnya pengen jadi psikolog, tapi saya langsung bilang, udahlah jadi psikolog cukup bunda aja. Kamu nggak usah isi bunda mah katanya. Jadi ya dia terserah dia lah mau jadi apa. Dia pengen kerja di UN, di PBB dia pengen kerja. Passionnya dia social services. Dia suka kerja di bidang sosial. Kenapa karena sering lihat normal Nggak ngerti juga, mungkin dia lebih sering lihat orang susah. Jadi dia pengen nolongin orang, dia bilang banyak orang yang susah, lebih enak untuk bisa bantu orang yang susah. selama ini dia pernah Sebagai mahasiswa dan di luar mahasiswa, karena dia juga aktif sebagai organisasi ya di organisasi kemahasiswaan. Yang gitu-gitu aja lah. Saya tuh udah tua, udah menuju ke arah yang pengen lebih tenang, nggak pengen terburu-buru dan nggak pengen dikejar oleh sebuah rencana manusia. Jadi pengen jalankan apapun yang ada di depan mata. Putri saya pernah student exchange gitu 3 bulan, jadi dia feel comfortable di sana. Jadi kalau milih, ini sharing tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa merasa sombong. Alhamdulillah Allah mudahkan. Putri saya paling senang kalau dia berlibur tuh pilihannya Singapura, karena dia memang Allah mudahkan lahir di sana. Lalu kemudian dia pasti pilihnya kalau nggak ke New York, dia senang ke Jepang. Just enjoying our day. Putri saya tipe orang yang suka mengeksplorasi sesuatu yang baru. Kita cari makanan yang baru, kita cari tempat-tempat yang baru. Dia akan pergi ke museum, dia juga oke ke museum. Dia akan pergi ke live music, kalau memang ada live music di sana, dia suka musik. Kita akan jalan-jalan melihat alam ciptaan Allah. Jadi niat kita adalah Allah berikan kita kemudahan untuk menikmati ciptaan Allah dimanapun itu berada. Oh enggak, saya kontradiktif style saya sama putri saya. Putri saya lebih boyish. Saya sebenarnya boyish juga pada saat saya muda lah, tapi karena cenderung saya udah tua, kayaknya boyish di usia saya ini agak-agak gimana gitu ya. Jadi saya tipe orang yang membuat anak saya boleh ngapain aja selama itu tidak menyalahi aturan agama, karena dia juga berhijab. Oke-oke aja untuk eksplorasi urusan fashion. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.